Halo semuanya, selamat datang di channel aku. Kenalin aku Mega, dan hari ini aku bakal share pengalaman aku ketika aku interview tahap embassy untuk program GKS Graduate di tahun 2021. Oke teman-teman, jadi habis aku lolos tahap seleksi berkas, aku dikasih tahu di email oleh Embassy Korea untuk tahap interview. Waktu itu interviewnya lewat Zoom karena kita lagi COVID kan. Jadi itu interviewnya online. Jadwal interviewnya itu dibagi beberapa hari gitu. Nah, untuk interviewernya, aku waktu itu dapat 3 interviewer, 2 orang Korea dan 1 orang dari Kemendikbud Indonesia. Nah, waktu itu interviewnya itu tuh 1, aku, dan 3 orang interviewernya itu. Jadi nggak ada peserta lain. Jadi kita dimasukin ke Zoom meeting gitu. Jadi kita dimasukin ke waiting room. Terus kalau udah dekati waktu kita untuk dipanggil, itu nanti bakal di chat gitu. Misal, Mega siap-siap habis ini giliran kamu. Itu bakal di chat. Nah, interviewnya itu sekitar 10-15 menitan. Waktu itu ada beberapa pertanyaan yang dikasihkan ke aku. Pertanyaan yang pertama itu adalah aku disuruh memperkenalkan diri. Jadi waktu memperkenalkan diri itu aku jawab ya aku siapa, dulu kuliah di mana, terus aku kayak punya pengalaman kerja apa, aku pernah ikut organisasi apa, atau mungkin kayak hobi apa seperti itu. Jadi ya biasa ya kayak perkenalan diri biasa. Tapi bukan yang cuma nama terus dari universitas ini, enggak ya. Jadi kayak kalian tuh punya background apa dan kayak gitu. Terus kayaknya waktu itu aku juga sempat jelasin dikit kenapa aku pengen apply beasiswa itu sih. Nah, kemudian dari situ mereka kayak follow up question gitu dari apa yang aku jawab. Aku dapat pertanyaan dari ibu yang dari Kemendikbud itu. Tuh ibunya lumayan ramah sih. Tapi sebenarnya 3 interviewer itu emang kelihatan ramah-ramah gitu, nggak ada yang kelihatan kayak galak atau gimana gitu, enggak. Mereka lumayan ramah-ramah semua. Nah, ibu ini yang dari Kemendikbud, dia nanya, pertanyaannya dia tanyain, yang pertama itu adalah, nanti kalau misal aku udah selesai program GKS-nya ini, kontribusi apa yang bakal aku berikan untuk hubungan Korea dan Indonesia? Terus ya udah, itu aku jawab. Kemudian habis dengar jawaban aku, ibu itu nanya lagi. Nah, tapi pertanyaannya menurutku itu sebenarnya dia agak menyerang aku. Tapi dia enggak yang menyerang agak galak gitu, enggak. Dia kayak masih dengan ramah, senyum gitu, tapi sebenarnya sifat pertanyaannya itu agak sedikit menyerang. Jadi dia bilang, oh Mega, kamu kayaknya ini ya, kamu suka banget bidang ini gitu. Kalau kayak gitu sih menurut aku kayak kamu nggak cocok deh untuk ngambil program MBA ini. Jadi, oh ya, aku kan ngambil program MBA nih. Terus dia bilang kayak gitu, iya kamu kayaknya suka di bidang ini, tapi kenapa kamu malah ambil MBA? Kayaknya kamu nggak cocok deh untuk ngambil MBA ini gitu. Kamu lebih cocok untuk di major-major seperti ini gitu. Dia kan kayak gitu. Nah, waktu itu aku menyikapinya bukan langsung yang kayak ngerasa defensif kayak oh enggak kayak gitu, enggak ya, yang kalau langsung kayak denial kayak langsung bilang enggak gitu ke beliau, enggak. Jadi apa yang aku lakukan adalah oh ya benar Bu, kayak saya memang ada interest di bidang itu gitu, tapi kenapa saya milih MBA dan kenapa saya ngerasa MBA ini lebih cocok itu karena bla 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 bla. Terus dari background saya sebelumnya, saya itu begini begitu. Terus dari plan yang saya ingin lakukan di masa depan itu adalah seperti ini. Jadi memang interest saya itu di bidang ini, tapi karena apa yang ingin saya lakukan di masa depan dan didukung juga dengan background saya itu butuhnya itu seperti ini, dan karena itulah MBA program ini lebih cocok untuk saya ambil daripada program-program yang tadi Ibu sebutkan, karena memang saya lebih pengennya di bidang ini. Nah, itu cara jawab aku sih. Jadi kayak aku nggak langsung denial. Jadi mungkin sekedar tips dari aku, kalau misal kalian nanti dapat pertanyaan-pertanyaan yang agak sedikit menyerang kalian gitu, kalian jangan kelihatan panik atau langsung kayak denial atau mungkin kayak defensif gitu, jangan. Jadi tetap kayak santai aja tapi tetap serius gitu. Jadi kalian siapin nih kira-kira pertanyaan-pertanyaan menjebak atau yang agak menyerang itu gimana, dan coba siapin jawabannya yang sekiranya bisa meyakinkan mereka kalau apa yang kalian pilih itu lebih benar daripada pendapat mereka, tanpa harus kayak ngejatuhin mereka gitu loh.
atau tanpa kayak kelihatan kalian itu argue sama mereka. Nah, terus kemudian berikutnya aku dapat pertanyaan dari Bapak Korea yang satunya. Beliau ini ngelihat dari esai aku kan. Dari esai itu, dari apa yang aku tulis di esai, dia nanyain satu pertanyaan. Jadi di esai itu aku kan sempat nulis tentang publikasi yang pernah aku bikin kan. Nah, terus beliau itu nanya, waktu tahun sekian kamu bikin ini, setahun sekian kamu bikin ini, terus kenapa sekarang kok nggak ada lagi gitu? Kamu berhenti nulis apa gimana gitu? Terus aku bilang, oh enggak, saya tidak berhenti, tapi memang proses untuk nulis itu tuh butuh waktu yang lama gitu kan, maksudnya nggak cepet, jadi memang itu masih dalam proses itu. Terus dia juga nanya, kenapa kamu nulis buku? Yaudah, itu aku jawab. Terus pertanyaan terakhir dari dia itu, kamu kan dulu pernah exchange di Korea, itu kamu dapat beasiswa dari mana? Udah sih. Nah, jadi itu aja pertanyaan yang mereka tanyain waktu aku interview tahap embassy. Oke, kemudian sekarang aku, kalau boleh aku mau share beberapa tips yang mungkin bisa kalian terapin nanti ketika kalian lolos GKS dan masuk ke tahap interview embassy. Jadi pertama, kalian siapin nih kayak kira-kira pertanyaan apa aja sih yang bakal mereka pertanyain. Terus kayak kalian lihat lagi nih di esai kalian dulu, itu kalian nulis apa aja gitu. Jadi pastiin nih dari situ tuh apa yang kalian omongin dan apa yang ada di esai itu tuh lumayan konsisten gitu loh. Terus juga kayak gimana pas hari hanya itu, pastiin kayak kalian pakai baju yang rapi. Terus misal kalau kalau interviewnya itu pakai Zoom ya, pastiin internet connection kalian stabil. Terus juga nggak bakal ada drama-drama mati listrik atau gimana. Jadi kalau misal kalian pakai laptop mungkin baterainya udah penuh. Terus pastiin juga ruangan kalian itu nggak berisik, karena jujur aja waktu itu aku mau tes ini, itu tuh aku sempat ada drama. Jadi di kosan aku itu kan deket jalan gitu kan. Awalnya tuh diam sunyi gitu, tapi tiba-tiba ada ondel-ondel lewat dan itu berisik banget. Untung aja itu masih kedengeran gitu loh. Jadi waktu itu aku berusaha tetap stay cool, jadi aku kayak berusaha untuk ngerasin volume suara aku pas lagi ada ondel-ondel lewat itu. Jadi ya kayak gitu. Nah, beberapa temanku juga ada yang kayak tiba-tiba koneksinya terputus gitu, tapi waktu itu lumayan baik sih. Jadi waktu tiba-tiba internet connectionnya itu hilang, temanku itu kayak besoknya interview lagi dan dia akhirnya juga lolos gitu. Jadi ya sebisa mungkin hindari drama-drama aneh seperti itu. Tapi pun kalau ada kayak hal-hal yang tidak terduga kayak gitu, kalian juga jangan terlalu panik. Jadi biasanya mungkin juga dari pihak beasiswa juga memaklumi dan mungkin bakal ada kayak interview ulang kalau misal ada hal-hal kayak internet connection yang lagi nggak stabil. Penting kalian coba terus keep communication dengan mereka aja. Oke teman-teman, itu tadi sharing dari aku hari ini. Kalau kalian ada pertanyaan lainnya seputar GKS, tolong tinggalkan di kolom komentar. Dan kalau kalian ngerasa video ini bermanfaat untuk kalian, tolong like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih udah nonton video aku, dan sampai jumpa. Annyeong!